Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di sesi terakhir MPLS hari kedua, saya akan menyampaikan materi tentang cerdas bermedia sosial di era keterbukaan informasi. Pada bagian yang pertama adalah kita harus memahami apakah yang dinamakan dengan media sosial itu. Di saat ini ada kecenderungan bahwa semua hal yang kita lakukan atau yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita unggah atau kita upload di dalam media sosial supaya orang lain tahu akan kegiatan kita. Bisa dikatakan dengan adanya media sosial maka keinginan orang untuk pamer dalam kehidupannya akan semakin meningkat. Tujuan pertama kali diciptakan media sosial sebenarnya adalah untuk berinteraksi di dunia maya. Tapi karena ada beberapa perubahan dengan yang berhubungan dengan gaya hidup, di mana ada alat bantu handphone yang menggunakan kamera, maka kecenderungannya berubah menjadi alat untuk menunjukkan aktivitas sehari-hari, sehingga satu sama lain saling berlomba untuk mengisi media sosialnya. Sejarahnya untuk media sosial adalah seperti ini. Jadi pada tahun 1998 pertama kali Google diluncurkan. Google merupakan mesin pencari atau search engine yang dari dulu hingga sekarang masih eksis dan masih banyak digunakan oleh orang. Untuk Napster kemungkinan sekarang sudah mulai berkurang penggunanya. Kemudian pada tahun 2001 Wikipedia diluncurkan. Di dalam Wikipedia terdapat berbagai informasi tapi yang berupa tulisan. Di Wikipedia itu bisa diedit oleh semua pengguna media sosial. Jadi jika ada pengguna media sosial yang iseng, maka informasi di situ bisa diedit. Kemudian pada tahun 2003 diluncurkan Skype dan MySpace. Skype ini adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk mengobrol di dunia maya sambil bertatap muka. Jadi sebelumnya belum ada yang digunakan untuk bertatap muka, maka Skype ini sudah bisa digunakan untuk bertatap muka. Dan akhirnya pada tahun 2004 kemunculan Facebook pertama kali. Facebook inilah yang akan mengubah wajah media sosial yang ada sekarang ini. Di Facebook kita bisa mengupload atau menampilkan foto-foto pribadi kita atau foto-foto yang ada di dalam kegiatan kita. Kemudian kita bisa melakukan chatting, bisa berkirim pesan dan sebagainya. Dengan maraknya Facebook ini, maka marak juga artis-artis atau orang-orang yang dikenal sebagai selebgram atau ahli media. Jadi dia sering mengupload atau mengupdate status dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2005 ada fitur YouTube di mana di sini ada berbagai video yang bisa ditonton. Dan tahun 2006 adalah Twitter yang diluncurkan. Dan sampai sekarang ada Instagram yang sangat digemari oleh generasi milenial. Di situ yang ditampilkan adalah gambar-gambar. Kemudian di sini dijelaskan ada ciri-ciri media sosial. Yang pertama adalah konten disampaikan kepada orang banyak, kemudian isinya muncul tanpa penghambat. Jadi apapun yang Anda munculkan di media sosial, maka tidak ada yang menyunting. Beda kalau Anda berkirim surat atau menulis di koran dan majalah dan sebagainya, pasti ada penyuntingnya. Jadi pesannya masih bisa diedit. Kalau di media sosial tidak. Hal ini yang mengakibatkan kadang-kadang ada kesalahan waktu masih muda mengupload status yang menimbulkan kerisauan ataupun gambar-gambar yang menimbulkan kehebohan tanpa bisa dihambat dan tidak bisa dihapus. Kemudian konten dapat diterima secara online dan waktu lebih cepat maupun dijadwalkan.
Kemudian yang keempat adalah pengguna medsos adalah kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. Dalam konten medsos terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan, atau interaksi. Berbagi atau sharing, kehadiran atau eksis, hubungan atau relasi, reputasi, atau status, dan pembuatan kelompok atau grup. Keunggulannya adalah ini, yaitu yang pertama cepat, ringkas, user friendly dan padat, kemudian menciptakan hubungan yang lebih intens dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada user untuk berinteraksi dengan user lain. Jangkauannya luas dan global serta dapat menginformasi kabar ke seluruh dunia. Kemudian kendali dan terukur. Yang menjadi pertanyaan, apakah benarkah media sosial ini begitu penting? Apakah kalian pernah mencoba tidak menggunakan atau tidak membawa HP selama 1 minggu? Saya kira di masa sekarang untuk remaja seperti kalian tidak mungkin tidak membawa HP. HP adalah barang berharga. Malah lebih berharga HP dibanding dompet. Karena banyak yang merasa kebingungan ketika kehilangan HP daripada kehilangan dompet. Dan banyak yang merasa kebingungan jika tidak punya paket data daripada tidak punya pacar. Jadi di saat ini media sosial itu sangat penting. Hampir tidak pernah bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Kadang HP saja bisa dibawa ke kamar mandi. Kemudian waktu tidur juga dibawa. Jadi tidak ada aktivitas yang tanpa membawa HP, tanpa membawa HP. Jadi media sosial sekarang itu sangat penting. Kegunaannya, ini kegunaan standar adalah untuk menghimpun opini, kemudian mempengaruhi dan memotivasi diskusi masyarakat. Di sini dijelaskan dapat mempengaruhi. Maksudnya adalah ketika kalian membaca suatu konten, maka kalian pasti akan terpengaruh dengan isi konten tersebut. Padahal konten tersebut ditampilkan tanpa melalui penyuntingan atau melalui pengeditan. Ini yang sekarang sangat membahayakan. Kemudian mudah menyebarkan informasi dengan menggunakan saluran informasi yang telah tersedia. Kemudian mampu membentuk dan membina hubungan komunikasi di luar batas organisasi, baik internal maupun eksternal. Yang berikutnya adalah mampu menghimpun data, masukan, pendapat, kritik, dan membangun demi kemajuan program pembangunan. Sebenarnya kegunaan medsos itu banyak positifnya. Jadi seperti jika kita mempunyai alat, maka pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi kalau medsos itu sebenarnya banyak positifnya, tetapi kadang-kadang penggunaan yang tidak bertanggung jawab itu menyebabkan media sosial itu menjadi negatif. Contoh penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab adalah misalnya mengupload gambar-gambar yang tidak senonoh, kemudian menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, kemudian mengajak orang lain untuk berbuat kejelekan melalui media sosial, atau yang paling sering sekarang terjadi adalah penipuan dalam bentuk pemanfaatan dana atau uang, misalnya mengadakan arisan online dan sebagainya. Keterbukaan informasi. Yang dimaksud dengan keterbukaan informasi adalah berita tidak lagi berasal dari media mainstream. Media mainstream adalah media-media yang besar atau bisa dikatakan koran cetak itu. Berita tidak hanya bersifat searah. Jadi di dalam media sosial nanti bisa berdiskusi. Kemudian yang berikutnya adalah anggota masyarakat dapat menjadi narasumber maupun pencari penyebar berita. Ini yang sekarang perlu diperhatikan. Anggota masyarakat dapat menjadi narasumber maupun pencari penyebar berita. Kemudian butuh strategi komunikasi yang lebih piawai, responsif, dan lebih cepat. Tren perilaku terhadap media sosial. Kita lihat di sini Anda yang termasuk di mana? Yang pertama adalah yang berwarna hijau, usaha, bisnis atau usaha. Ini misalnya yang melakukan jual beli online dan sebagainya. Kemudian mencari teman yang berwarna biru. Dan yang keempat adalah mengeluh, menghujat, membuli, menghasut, sombong, riak,
berdoa, pamer dan sebagainya. Ini hampir seluruh atau hampir sebagian besar dari grafik ini adalah isinya di media sosial adalah mengeluh, menghujat, membuli, menghasut, sombong, teriak dan sebagainya. Jadi yang memanfaatkan untuk hal-hal yang positif itu tidak ada sepertiganya. Jadi hampir 75% adalah mengeluh, menghujat, membuli, menghasut, sombong, riak, serta pamer dan sebagainya. Ini sikap kritis terhadap media sosial. Menurut Anda, apa yang menjadi pengaruh positif media sosial? Apa saja yang menjadi pengaruh negatif media massa atau media sosial? Ini nanti silakan ditanya kepada dirinya sendiri. Kira-kira selama ini kalian itu bermedsos itu dalam bentuk yang positif ataukah dalam bentuk yang negatif? Ini sebagai koreksi terhadap diri sendiri. Jadi ada yang apakah yang kita lakukan ini sudah positif ataukah apa yang kita lakukan dengan media sosial ini masih negatif. Kemudian pengaruh positifnya bisa saya jelaskan di sini, dapat mempermudah manusia dalam segala hal, misalnya mengerjakan tugas dan pekerjaan lain. Ini misalnya di masa pandemi ini kita melakukan pembelajaran daring. Segalanya bisa dilakukan dengan cepat, contoh internet, video call dan sebagainya. Menciptakan solidaritas sosial, jika ada orang sekarang sering diadakan pengumpulan dana atau penggalangan dana untuk solidaritas sosial yang dilakukan melalui media sosial. Kemudian memberikan informasi yang mendidik dan berguna dan mampu mendekati manusia terutama relasi dan pemikiran. Kemudian pengaruh negatifnya adalah menggambarkan kesejahteraan yang diukur dengan materi. Jadi kita melakukan persaingan dengan memfoto apa yang kita punya itu yang diukur dengan materi. Kemudian ada rekayasa bisnis dan politik dari pemilik modal, sponsor dan penguasa. Waktu yang terbuang untuk media sosial bahkan kecanduannya. Ini yang perlu dievaluasi juga terhadap diri kita sendiri. Apakah kita sudah kecanduan media sosial? Kemudian tayangan-tayangan dewasa, kekerasan dan horor. Ini juga membayangi anak-anak seusia SMA, tayangan dewasa, kemudian kekerasan dan horor. Komunikasi antar pribadi dalam keluarga menjadi berkurang. Sering terjadi dalam satu rumah, ada orang tuanya berkumpul di ruang tengah atau di ruang keluarga, sementara anaknya di dalam kamar bermain HP. Karena anaknya lebih asik bermedsos daripada berkumpul dengan keluarganya. Ataupun kadang kita lihat dalam suatu perkumpulan, walaupun duduknya berdekatan, tapi kemudian mereka memegang HP masing-masing. Jadi antar sebelah-sebelahnya tidak saling berkomunikasi, tapi malah berkomunikasi dengan temannya yang ada yang berhubungan dengan temannya yang ada di dalam atau yang menggunakan HP. Kemudian munculnya informasi atau berita hoax. Ini yang banyak terjadi di Indonesia adalah berita hoax tanpa diketahui kebenarannya. Berita hoax adalah berita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hoax diterjemahkan menjadi hoak yang diartikan dengan berita bohong. Secara bahasa, hoax adalah lelucon, berita cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan. Ini adalah definisi berita hoax atau berita bohong. Kemudian ciri-cirinya adalah sebagai berikut: mengakibatkan kecemasan, kemudian kebencian dan permusuhan. Sumber berita tidak jelas. Jadi kalau mempunyai kalau meng, kalau mempunyai berita, carilah sumber beritanya. Nanti jika berada di dalam sekolah, ada pengumuman, carilah siapa yang memberi pengumuman atau siapa yang menyebar beritanya. Jika yang menyebar berita tidak valid atau bukan orang yang bertanggung jawab, itu jangan dipercaya karena ini pasti akan sering terjadi berita hoax. Hoax di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Kemudian yang ketiga, bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.
pedomannya adalah ini, jika Anda mendapatkan informasi baik berupa teks, radio, teks, video maupun foto yang tidak jelas sumbernya, maka waspadalah. Jadi nanti kalau ada informasi tentang sekolah yang tidak jelas sumbernya, maka perlu ditanyakan ulang, bisa ke wali kelas ataupun bisa ke bapak ibu guru yang lain. Contoh berita hoax, deteksi kerupuk yang digoreng dengan campuran plastik. Nah, ini kabar makanan yang digoreng dengan campuran plastik kerap terdengar di jaringan sosial maupun beredar menggunakan kerupuk yang digoreng dengan plastik dan yang tidak dengan cara dibakar. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Olahan BPOM, Resmono, membantah informasi yang mengatakan bahwa kerupuk yang menyala saat dibakar pasti digoreng menggunakan plastik. Menurutnya, semua kerupuk kalau dibakar pasti akan menyala dan berubah menjadi hitam. Ini adalah contoh berita hoax. Nanti akan banyak kalau kamu cari di berita-berita mana yang berita hoax. Sekarang di media tertentu itu sudah ada situs atau sudah ada bagian yang digunakan untuk mengecek apakah berita ini benar atau berita ini hoax. Jadi kita tinggal ketik, kemudian nanti di situ akan muncul, oh ternyata berita ini adalah hoax. Kemudian cara menangkalnya adalah hati-hati dengan judul yang provokatif. Kemudian cermati alamat situsnya, kemudian periksalah kenyataannya atau fakta, cek keaslian foto, video maupun bentuk lainnya, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax. Ini adalah yang perlu dilakukan atau perlu yang diperhatikan ketika bermain media sosial. Jadi yang pertama adalah hati-hati dengan judul yang provokatif, kemudian cermati alamat situsnya, periksa faktanya, kemudian cek keaslian foto, video maupun bentuk lainnya. Penutup, media sosial itu memang baik untuk remaja karena di media sosial kita akan mendapatkan banyak teman, informasi, bisnis dan sebagainya. Tetapi para remaja harus dapat membagi waktu antara orang tua, belajar dan teman yang berada di dunia nyata. Yang paling penting adalah kita bisa menggunakan media sosial dengan bijak, baik dalam waktu ataupun dalam berkomentar ataupun dalam memuat status dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah berinteraksi langsung dengan sesama atau berinteraksi langsung dengan teman itu dan orang tua itu lebih penting daripada hanya berinteraksi di dalam media sosial. Karena yang dikatakan media sosial atau dunia maya itu belum tentu kebenarannya, tapi kalau kita berinteraksi langsung pasti kita akan mendapatkan kebenaran. Jadi harap berhati-hati ketika bermain media sosial. Demikianlah pemaparan materi dari saya untuk materi menggunakan media dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.